Saya Desi Astuti sebagai coach dan coachingnya Pasangga, observernya adalah Bu Asih. Bu Asih, lagi sibuk nggak Bu? Oh enggak nih. Ih, boleh nggak di sini nih? Saya mau minta tolong sama Ibu duduk di sini. Silakan Bu duduk Bu. Ya. Iya Bu. Gimana ini kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat Bu. Saya mau minta tolong sama Ibu jika Ibu ada waktu. Berkenan tidak jadi obser. Iya kebetulan saya nih mau jadi coach ceritanya nih, belajar gitu. Oh, jadi Ibu mau mengadakan proses coaching? Iya betul. Dengan siapa Bu Desi? Dengan Pasangga. Oh iya. Iya. Terus apa yang udah Bu Desi persiapkan? Yang saya persiapkan barangkali yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab penuh. Oh bagus itu. Terus kemampuan coaching apa kira-kira yang ingin dikembangkan Bu Desi? Mungkin terkait dengan pertanyaan yang berbobot gitu, dengan mendengarkan, memakai rasa, itu mungkin yang akan dititik beratkan gitu. Kalau apa yang bagian mana yang ingin Bu Desi secara spesifik ingin diobservasi? Terkait dengan solusi barangkali Bu ya, dengan langkah-langkah solusi dari coachingnya itu gitu. Oh iya bagus. Nah kemudian kan pasti ada indikator keberhasilannya ya. Kira-kira menurut Bu Desi indikator keberhasilannya apa nanti nih dari proses coaching ini? Keinginannya sih kalau nanti pada saat saya jadi coach adanya bentuk perubahan barangkali dari permasalahan gitu. Itu mungkin Bu. Oke baguslah. Oke kalau begitu selamat melaksanakan coaching ya Bu Desi ya. Semoga sukses ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Waalaikumsalam. Pasangga. Nunggu lama nggak Bu? Bu Asih. Iya apa kabar? Ada Bu Asih juga. Iya nih, saya juga nih kebetulan ada dengan Bu Asih juga. Bapak kenapa lama? Aduh biasa Bu, baru santai. Jadi orang sibuk pisan. Ini lagi pelebaran jalan. Jadinya macet. Iya. Jadinya macet. Aja macet. Katanya tadi nelpon mau ketemuan dengan saya. Iya Bu, aduh. Gimana tuh? Gimana ya? Lagi ada bingung-bingung lah gitu kan. Kalau Ibu kan istilahnya udah berpengalaman gitu, jadi saya tuh mau nanya, soalnya di sekolah tuh ada masalah gitu. Biasa itu tentang anak-anak. Udah sih. Terus maksudnya pertemuan ini apa nih gitu, tujuannya gimana nih Pak? Tujuan pertemuan kita nih? Saya tuh pengennya ya pokoknya mah saya mau ini aja lah, mau curhat Bu Desi, minta pendapat juga, minta saran juga, barangkali Bu Desi ada saran gitu terkait masalah yang lagi saya alami gitu. Siap mendengarkan Pak, saya dengan senang hati. Iya Bu, biasa ya. Jadi tujuannya apa nih? Tujuannya, titik fokusnya apa nih? Gimana? ini masalah anak-anak. Saya tuh pengen anak-anak tuh kerja sama kelompoknya itu kompak. Soalnya kalau di sekarang itu kebetulan saya tuh lagi ada satu kelompok yang lagi bermasalah. Jadi dia itu memang kan biasa ya, kalau di dalam kelompok itu sengaja saya bikin supaya heterogen Bu ya. Ada yang cepet, ada yang misalkan agak lambat, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah supaya saling melengkapi tujuannya gitu. Tapi ternyata kemarin tiba-tiba ada yang bilang baru sehari dibikin itu kelompok ya. Anaknya ini ya gimana? Udah protes Bu. Jadi anaknya protes tidak terima gitu. WA. Oh WA Japri. WA Iya. ke saya gitu. Bapak katanya udah sih ganti aja kelompoknya. Kata saya kok baru sehari doang loh. Ya coba dulu adaptasi sama temen-temennya gitu kan. Baru juga sehari masa iya udah ganti kelompok lagi itu Bu Desi. Jadi Terus memang jadi si anak ini maksudnya tidak nyaman di kelompok itu. iya nggak betah Bu, karena memang satu yaitu anak-anaknya banyak yang pasif. Jadi
saya itu memang awalnya gimana ya, membuat kelompok itu dari sosiografi. Jadi jarak. Ya, bikin sosiografi. Dikelompokkan yang dekat-dekat rumahnya gitu, memudahkan ya. Nah, jadi saya tuh mengelompokkannya berdasarkan kedekatan siswa. Jadi apa ya, bestie gitulah Bu ya. Nah, cuma memang tidak semua kelompok itu saya bikin deket semua anaknya. Ada yang dipertahankan, yang dekat itu 2 orang aja. Jadi 2 orang itu harus siswa yang memang mereka itu punya ikatan persahabatan yang berdasarkan sosiografi. Nah, sisanya itu teman-teman yang dulu mereka kenal lah. Terus dari ininya juga, dari kecepatan mengerjakan soal, keaktifan juga saya di mix ya Bu, digabung gitu. Tapi ternyata nih si siswa yang aktif ini dia merasa kewalahan. Gitu, kewalahan karena kalau lagi kerja kelompok itu yang lain pada diem aja gitu. Pasif gitu ya. Pasif, gitu. Dia yang capek berdua itu ada ya temennya, sama yang temennya suka bantuin gitu. Kira-kira kan kalau di SMA mungkin nggak kayak gitu Bu Desi ya, gitu nggak sih? Ya sebetulnya sama aja sih Pak, mungkin beda aja sih skalanya ya barangkali. Sekarang kesempatan apa yang Bapak miliki gitu untuk bisa anak tuh bisa aktif, peluang-peluang untuk bisa merubahnya? Gimana ya paling peluang untuk berubah sikap mereka mah ya dilatih pas ketika ada tugas kelompok Bu Desi. Jadi kalau ada tugas kelompok ya saya bimbing gitu, saya bimbing anak-anak itu. Cuma memang setelah kejadian itu ya sudah beberapa minggu yang lalu itu saya coba gitu, yang sampai yang anak yang WA itu saya bilang, nih kata saya, sebermanfaatnya manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya, yang paling berguna itu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu memang punya kelebihan, jangan malah menghindar dari teman-teman, bantuin lah gitu. Justru jadi motivator harusnya ya. Tapi kayak yang gimana gitu ya, kayak yang kesel gitu sama teman-temannya. Saya juga udah sih Bu, apa namanya, coba ngomong ya, coba bicara gitu sama teman-temannya yang selama ini pasif gitu. Udah coba bicara, cuman kalau mereka ditanya tuh misalkan diarahkan, bisanya apa, mau nulis atau mau gambar gitu kan. Misalkan kalau kerja kelompok suka gitu Bu ya. Satu ada yang nyari bahan. Iya, jadi bagi-bagi tugas ya. Biar semuanya kerja gitu. Iya, ada yang satu ngerangkai kata-kata, satu lagi yang nulis. Iya. Terus dari skala 1 hingga 10, posisi pencapaian tujuannya sudah sampai mana tuh Pak? Aduh, kayaknya masih belum Bu, masih jauh. Kalau pakai skala 1 sampai 10 baru mencapai berapa? 10 ya. Kalau angka berapa tuh? Kalau menurut harapan saya ya 10 itu berarti kan kompak ya. Tuh sekarang paling bagus ya. Paling bagus ini paling maksimal angka 5 itu. Tapi kan Bapak sudah mengadakan treatment lah dengan merubah posisi kelompok lah gitu dengan mengaturnya. Iya, justru gimana ya, tadinya memang kelompok itu karena saya awal masuk ke kelas belum tahu kan situasi anak, jadi saya itu membiarkan mereka membentuk sendiri. Otomatis dengan cara itu mereka hanya memilih teman yang menurut mereka cocok aja, yang merasa nyaman gitu, bisa kerja sama. Jadi akhirnya mungkin ya yang pasifnya itu jadi tersisihkan pada nggak mau gitu, atau justru gimana? Pas begitu awal itu ya mereka bikin sendiri. Mau di dalam satu kelompok tetap ada yang aktif, ada yang pasif, tapi mereka saling menerima karena itu kemauan mereka karena udah circle-nya udah bestie ya. Jadi ya udah, jadinya tuh yang aktif-aktif, yang pasif-pasif. Tapi saya nggak serak sama hati. Kenapa? Nantinya ya yang aktif akhirnya nggak bisa memberikan apa-apa ke anak yang pasifnya, terus yang pasifnya juga nggak bisa berkembang. Kalau mereka sudah nyaman dengan kondisi yang cocok-cocokan gaya begitu, saya pengen yang aktifnya tuh berusaha untuk mengajar gitu, yang pasif supaya mau berperan atau misalkan nanti gantian. Kan ada presentasi ke depan, gantian lah gitu, jangan yang aktif terus. Nah makanya
setelah dari kelompok yang mereka bikin sendiri itu cuman bertahan satu tema saya bikin Bu. Satu tema aja, tema 1 tuh. Iya. Saya tahan udah itu dulu. Selesai tema 1 saya bikin lagi kelompok baru supaya mereka itu bisa saling apa ya, intinya pengennya mah ya gitulah. Anak-anak tuh ingin punya kemampuan beradaptasi dengan siapapun. Oh iya. Terus sekarang menurut Bapak melihat keadaan di kelas, kekuatan apa untuk mencapai tujuan itu, Pak? Kekuatannya apa nih? Aduh, apa ya Bu? Sebenarnya mas saya tidak merasa punya kekuatan yang spesial ya untuk mengkondisikan kelompok itu. Jadi ya apa ya, usaha yang bisa saya lakukan itu ya cuman menempel anak aja gitu, memberi pengertian, Pendekatan secara persuasif ya? iya, jadi terus aja. Jadi setiap ada mereka kegiatan kerja kelompok, saya terus saja yang aktifnya saya ingatkan untuk membagi tugas, untuk mempercayai teman-teman yang lain, dan yang pasifnya saya ingatkan untuk yuk kamu harus bisa memberikan kontribusi, memberikan sumbangan buat kelompok kamu. Berarti Bapak sebetulnya sudah bisa melihat peluang ya Pak ya? Melihat sih, peluang Bu. dari kekuatannya itu ya? Iya, jadi intinya ya pastilah setiap anak itu ada kemampuan masing-masing Bu ya. Minimal ya menulis saja ya. Jadi mereka bisa meringankan teman-temannya itu, membantu itu dengan cara misalkan menulis apa yang sudah dipikirkan oleh orang yang aktif. Berarti sekarang semua rencana selanjutnya untuk mencapai itu tujuan dan prioritasnya apa? Ya paling gitu Bu. Saya untuk sementara mah nggak bosen-bosen kali ya Bu ya, mengingatkan supaya mungkin yang pertama untuk yang aktifnya saya akan ingatkan terus supaya dia itu apa ya, tidak mengalami krisis kepercayaan lah sama temennya. Kan selama ini yang terjadi gitu Bu. Iya. Kadang-kadang gini, saya arahkan anak-anak silakan ya dibagikan tugasnya, ada 5 nomor. Nah misalkan yang 5 nomor itu dibagikan, nanti setiap siswa di kelompok kalian itu mengerjakan 1 nomor 1 orang. Nah Bapak mau susah Pak si Aluma, kan biasa suka gitu ya. Iya. Ya udah gampang itu mah, kalian kerjakan aja dulu masing-masing. Nanti kalau sudah selesai semua dikoreksi sama kamu. Kalau memang kamu merasa teman kamu itu kurang mampu untuk menjawab, coba diperiksa jawabannya. Berarti Bapak sudah punya strategi yang bagus Ya itu. paling gitu sih Ya, Bu, strateginya selama sudah ini. bagus itu. Iya. jadi- Terus jangka waktu untuk kecapaiannya sampai kapan tuh Pak? Biar ada perubahan nih. Bapak kan sekarang sudah punya rencana aksinya, terus strateginya sudah dijalankan gitu. Jangka waktunya berapa kali pertemuan biar ada perubahan gitu terkait dengan kerjasama? Setiap hari sih Bu sebenarnya mah. Kalau di SD mah kan Pak ya nggak ganti-ganti guru ya, jadi berkesinambungan Iya. lebih mudah barangkali ya. Jadi saya terus ketemu setiap hari sampai bosan gitu ya. Jadi pokoknya mah Bu, setiap ada pekerjaan kelompok pasti akan saya treatment seperti itu. Karena saya ingin mereka itu setelah dewasa ya Bu ya, mau bertetangga dengan orang seperti Interaksi apapun, sosial Pak ya, pakai interaksi sosial. mau bekerja dengan orang macam apapun, mereka bisa menempatkan diri. Siap dengan segala Siap, situasi. iya, dengan segala kondisi situasi Bu. Jangan dikit-dikit dapat tetangga kayak gini mau pindah rumah, Nggak betah gitu ya. dikit-dikit dapat teman kerja kayak gini mau pindah kerja atau gimana mau suksesnya kan Bu? Iya, berarti Bapak sudah bervisioner ke depan terkait dengan Ya, cita-citanya mah menciptakan kayak gitu. budaya positif penguatan ya. Iya, Iya Bu. betul. Oke. Berarti ukuran keberhasilan Bapak tuh di sana Pak ya? Ya ukurannya mungkin mereka udah kondusif, ketika kerja kelompok mereka langsung otomatis membagikan tugas. Kayak gitu sih kayaknya Bu. Coba untuk mengatasi gangguan-gangguan tuh sampai strategi sudah di ini rencana aksi. Apa tuh Pak untuk mengatasi semua gangguan tuh? Ya kalau gangguan mah kalau anak mah paling sebatas itu aja Bu ya, protes-protes kayak gitu ya. Pengen pindah kelompok ini susah. Kalau saya itu biasanya Bu sok-sokan jadi peramal Bu. Setiap memberikan tugas saya itu selalu mengangkat isu-isu yang akan kemungkinan terjadi. Misalkan
kalau misalkan ada tugas di rumah ya dikerjakannya, tugas yang bukan di sekolah Bu ya, kelompok tapi di rumah, itu setiap tahun itu pasti terjadi yang namanya kebingungan memilih tempat kayak gitu tuh. Makanya saya ketika selesai memberikan tugas, saya kasih tips ke mereka. Nih kata saya, misalkan tempat Bu ya, nih biasanya nih kalian tuh bakal ripuh nanti menentukan tempat. Nanya ke si A nggak mau, di saya mau begini, ke si B nggak mau, si C semuanya nggak mau. Kalau terjadi seperti itu kata saya, udah kerja waktunya di sekolah saja. Soalnya kan kita menjaganya 24 jam. Tinggal minta izin aja ke Asahru, nanti bilangin bapak yang nyuruh. Kan gitu Bu. Jadi potensi-potensi yang akan terjadi itu ya permasalahan ketika anak melakukan kerja kelompok itu sama saya disampaikan terlebih dahulu ke anak-anak. Jadi mereka ada kesepakatan bersama ya Pak. Iya, jadi ada gimana ya? Misalkan kalau misalkan yang sudah saya sampaikan itu terjadi, mereka tidak akan terlalu bingung dalam menghadapinya gitu. Terus ya paling gitu. Yang kedua, kalau ada apa-apa silakan WA saja. Ada permasalahan apa, WA saja. Itu sudah cukup bagus Pak, apa yang Bapak lakukan ya, dari urutan tujuannya sudah jelas, identifikasinya juga, bahkan butuh penguatan ya, strateginya sudah dijalankan. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik dan mungkin anak-anak juga ada perubahan yang signifikan ya. Jadi lebih kompak, yang pasti bisa lebih aktif gitu. Iya. Jadi nanti kalau ketemu lagi dengan Bapak, saya nanti cerita, Bu Desi, anak kelasnya sekarang sudah luar biasa. Mudah-mudahan ya mereka tuh jadi klop gitu, jadi kompak. Iya. Terus gimana sekarang nih perasaan Bapak? Ya sebenarnya gimana ya, ternyata ya memang selama ini saya udah berupaya Bu ya. Sudah, itu Bapak strateginya sudah. Cuma memang berarti saya jangan bosen-bosen aja Bu. Iya Jadi betul. Kan katanya letaknya sabar seorang guru tidak ada batas untuk sabar. No limit. No limit guru mah sabar gitu. Yang penting sekecil apapun tetap kita lakukan. Rugi bandar terus pokoknya. Iya. Iyalah Bu Desi. Iya. Oke lah, saya jadi merasa lebih terarah lah sekarang ya. Berarti saya nggak galau-galau lagi cari cara lain. Yang penting apa yang sudah saya lakukan dengan istiqomah gitu ya Bu ya. Iya, amin. Mudah-mudahan segala tujuan kita bisa tercapai. Iya. Bu Asi sini dong, gabung dengan kita. Pasangnya jangan kemana-mana dulu. Bu Asi juga ngebantu kita. Iya. Bu, ada kerjaan nih. Nggak apa-apa. Bu Asi gimana nih? Gimana udah selesai? Ya, kita siapnya curhat-curhatan. Sekalian disuruh jadi observasi gimana nih saya menjadi coachnya Pasangga, bagaimana Bu? Silahkan. Desi barusan sudah melakukan coaching ya. Tadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Menggali terkait dari tujuan, identifikasi dan rencana aksi dari Pasangga gitu. Apa aja nih untuk solusi terkait dengan siswa yang pasif ini dalam berkelompok ya Pak ya. Gitu mungkin. Bagus. Kemudian tadi dari hasil catatan saya ya, menurut pengamatan saya komunikasinya sudah cukup bagus antara coach dengan coaching, ada semacam kemitraan, obrolan hangat ya. Jadi si coach juga menyampaikan dengan sangat nyaman, tidak tertekan gitu ya. Kemudian saya amati juga proses alur ceritanya sudah muncul ya Bu Desi. Terus kemudian menurut Bu Desi nih, setelah proses coaching ini kira-kira hal apa yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin kalau saya nih ya, levelnya saya sebagai coach perlu ditingkatkan. Kesabaran Pak, pengennya ngasihnya tuh masukan gitu. Itu nggak gitu. apa-apa. Bukan. Saya jadi belajar jadi coach gitu. Jadi kadang karena kita sudah terbiasa dengan siswa ya, pengennya tuh ngasihannya arahan jadi mentor, bukan jadi coach gitu. Itu mungkin yang harus saya latih kembali karena hal itu yang ada dalam diri saya. Iya. Mungkin itu saja ya, dari pertemuan ini sudah mendapat manfaat ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga lebih bagus lagi. Terima kasih Bu ya sudah bantu saya. Oke.